Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bedilers dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Sudah lama saya tidak upload video karena saya bingung mau pilih materi atau judul yang kayak gimana. Cuman di sini saya dapat satu konten dimana di grup Facebook atau di manapun sosial media berada, semua itu pada bukan menanyakan, tapi pada intinya menunjukkan hasil guratan dari suatu laras, dimana rekan-rekan yang pemula khususnya pasti mengira dengan hasil guratan yang kinclong itu akurasinya pasti bagus, padahal itu belum tentu. Ada lagi yang guratannya jelek, dalam, dan penuh dengan pokoknya kelihatannya kurang bagus gitu, tapi sudah memvonis akurasinya pasti jelek, padahal kalau dicoba itu belum tentu hasilnya jelek. Kadang-kadang malah lebih bagus guratan yang kayak gitu. Hasil guratannya jelek, tidak rapi, namun akurasinya dapat. Nah, di sini saya ada beberapa macam contoh laras dan hasil guratannya. Mudah-mudahan bisa membuat sedikit memperjelas buat rekan-rekan pemula khususnya, dan buat yang para master atau suhu yang sudah berpengalaman, mohon dikoreksi apabila saya ada salah penyampaian, karena di sini saya hanya menyampaikan pengalaman yang saya dapatkan dari beberapa tahun ini lapping dan mengamati hasil dari guratan setiap laras, dan saya coba dari situ pengalaman. Oke, kita akan cek. Di sini saya ada beberapa tipe laras, dimana satunya ini adalah laras tipe heksagon atau alur 8. Kita lihat dan amati dulu. Ini kita amati dulu dari ini ya. Saya tidak akan menyebutkan merek karena ini pasti akan membuat reputasi suatu produk meningkat atau sebaliknya. Jadi pertama, dalam proses mengecek guratan itu sebenarnya ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, ketika kita memasukkan mimis dan kita memasukkannya sekitar 5 cm kedalamannya, itu di laras itu kita lihat di bagian dalamnya itu kita terawang, nanti bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya di sisi-sisinya itu di groove atau yang cekungannya itu rata, bulatannya rata, itu tandanya sudah cukup bagus. Biasanya itu terlalu tipis, masih ada celah, cuman tipis itu buat slug itu sangat bagus banget. Itu yang pertama. Yang kedua itu proses menyodok. Pas dimasukkan, pas ngelewati 5 mili itu harus lancar. Kemudian di ujung kalau misalnya ada cuk ya itu berhenti. Kalau misalnya nggak ada cuk itu berarti sampai ujung itu lancar pokoknya. Ya, seperti itu. Itu ciri-cirinya. Kemudian kalau kita lihat dari mimis, nih di bentuk pantatnya itu heksagonnya harus bulat. Heksagon ada bentuk. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa simpulkan sendiri laras ini seperti apa akurasinya. Nah,
Nah, dari pantat ya teman-teman. Dan yang terakhir itu dari guratan mimisnya. Di video sebelumnya saya sudah pernah jelaskan kalau di bagian sisinya ada yang tipis dan ada yang tebal, itu butuh kroningan yang spesial juga yang ngikutin daripada alurnya, supaya nanti pas keluar itu dia bersamaan. Kalau misalnya dia tidak sama, itu berarti kemungkinan dia akan spiral, cuman spiralnya itu tidak akan terlihat lurus, cuman dia perkenaannya itu kalau misalnya kita gambarkan itu spiral seperti ini, cuman tidak terlalu terlihat seperti itu. Kalau misalnya itu sama dengan di twist red, kalau spiral parah itu berarti twist rednya rapat. Kalau misalnya yang itu yang tipis berarti spiralnya sedikit, twist red lebih banyak gitu, misalnya 1:26 gitu. Mudah-mudahan teman-teman mengerti yang saya ucapkan. Ini adalah laras yang tipe heksagon ya. Kemudian ini ada tipe yang poligon. Ini semua laras lokal ya. Tetap kita bacanya itu di bagian heksagonnya. Ini pantat, bisa teman-teman lihat ini. Oh ya, di bagian kalau kita lihat dari sini itu biasanya tidak ada serpihan timah. Saya tidak ada contoh ya. Di bagian belakang itu harus tidak ada serpihan, mulus kayak gini. Ini menandakan laras dengan performa baik. Insya Allah nanti akurasinya juga. Kalau misalnya tidak cocok pakai mimis merek tertentu, untuk merek-merek lain insya Allah cocok. Dan masalah speed FPS itu ya kita sesuaikan dengan kemampuan model si slug sendiri. Soalnya model slug itu ada yang bervariasi, ada yang cekung depannya, ada yang juga yang kayak gini. Biasanya untuk mimis-mimis model kayak gini, kalau misalnya speed rendah 800 700 ini, holo besar kayak gini sangat susah sekali dapatnya. Kalau misalnya yang depannya kecil terus modelnya kayak gini, insya Allah di speed 700 pun dapat, bagus lah. Kalau kayak gini harus speednya tinggi nih, atau malah sebaliknya. Ini pengalaman saya saja. Kemudian ada lagi yang alur 12, bukan alur 12, ini alur laras Shaft Tiger ori ya. Kita akan lihat di sini. Ini alurnya 12, cuman satu itu ada 2, berarti ada 12 kuratan. Kita lihat ini tipis banget, kecil sekali. Kalau untuk ini kalian pasti, teman-teman pasti udah nebak lah, ini dari mulai rock sampai sini kalian pasti nebak ini hasilnya pasti bagus ya. Memang ini hasilnya sangat bagus ini. Cuman saya ini OD-nya OD 8, jadi kalau misalnya pakai power tinggi terus pakai mimis berat, si laras itu dia akan bergetar dan imbasnya ke kestabilan akurasi itu sendiri. Jadi dia tidak akan mampu di jarak 60 meter ke atas, karena si mimisnya itu si larasnya itu bergetar karena udah 8. Ini saya udah tes dan hasilnya memuaskan. Rekomendasinya pakai 12 screen, speednya bisa sampai 920, 100 meter itu pokoknya enak banget. Sebenarnya tipe kayak gini itu sangat
bagus ya, karena daya gesek ke alur itu sangat sedikit, jadi konsumsi powernya tidak cukup besar. Beda dengan yang ini. Ada lagi yang poligon juga, teman-teman pasti juga bisa mengira-ngira atau tahulah kalau misalnya roknya kayak gini, lihat poligonnya. Kita perlu lapping, kita seimbangin lagi, ini insya Allah bagus dapat. Cuman yang jadi masalah ini pokoknya mah wah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang guratannya dalam, yang 12 grain yang 12 alur 12 biasanya itu perhatikan di sini aja, jadi bentuk bulatannya. Kalau misalnya bulat sempurna, kemungkinan akurasinya dapat biarpun jelek. Dan yang kedua dari serpian di sini nih, nanti ada bekas guratan di sini kayak gini, moncong sedikit tuh. Nah ini pastikan semuanya rata. Kalau di mimis kayak 12 itu pasti akan kelihatan banget karena roknya tipis. Nah kalau untuk mimis laras kayak gini insya Allah di untuk slup bisa, cuman ya kita harus lapping lagi. Ini saya sudah tes juga dan akurasinya lumayan, pokoknya lumayan bikin pusing. Jadi yang saya belum coba ini yang alur 8. Nanti saya akan coba pasang ke unitnya itu Demit Anu. Kalau dari sininya sih sangat meyakinkan. Si Demit Anu ini si pemiliknya minta disandingkan dengan 16 grain. Nanti kita akan coba, karena saya belum pernah setting ke grain-grain besar, karena menurut saya percuma, karena biarpun dia kuat melawan angin tapi dia tidak akan kuat melawan gravitasi bumi. Semakin berat nanti semakin daya tarik bumi akan semakin tinggi. Dan ya tahu sendirilah, laras 65 cm itu akan berasa pakai laras 30 cm. Udah pasti. Itu yang membuat saya tidak pernah menggunakan mimis berat. Mending saya ngambil koreksi angin daripada koreksi gravitasi, karena itu akan jauh lebih sulit ketika buruannya itu jauh. Dan saya yakin jul yang didapat juga kesananya makin berkurang. Oke teman-teman, itu dia cara membaca guratan dari sebuah mimis. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian kurang jelas, tinggal diputar ulang lagi saja di bagian mana yang kurang jelas, atau bisa tanyakan saya langsung di kolom komentar. Kalau misalnya pengen ngobrol langsung, nanti akan saya sertakan di kolom komentar nomor yang bisa dihubungi rekan-rekan pemula. Yang udah suhu mah biarin aja, udah pasti paham lah. Baik teman-teman, itu dia video dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.